Petani mana yang tidak tahu pupuk mutiara? Jenis pupuk yang paling banyak digunakan petani dari produsen pupuk ini adalah Mutiara 1616. Nyatanya, dengan cara yang tepat juga bisa membuahkan hasil lebih baik. Kalau mau lengkap, berikut ini adalah beberapa pupuk dari Mutiara, sekaligus dosis yang dibutuhkan untuk tanaman cabai. Dari awal tanam, sampai panen. Lengkap dari kebutuhan makro, sampai mikronya. Kebutuhan pupuk ini sesuai dengan saran dari perusahaan langsung. Pemupukan pada tanaman hendaknya dilakukan secara berimbang. Maka dari awal, untuk pemupukan dasar, kita bisa memakai pupuk mutiara seimbang. Pupuk dasar ini diberikan sebelum bedengan ditutup mulsa. Pemupukan ini kita lakukan sesuai dengan kebutuhan tanaman. Sebelum tanam, kita persiapkan tanah dalam keadaan banyak hara dulu. Pada masa awal tanam, jenis pupuk yang dibutuhkan adalah nitrogen dan fosfor. Akan lebih baik jika ditambah dengan sulfur, agar klorofil daun cabai lebih mantap. Maka bisa kita gunakan pupuk SS Ammophos. Kandungannya terdiri dari 16% nitrogen, 20% fosfor, dan 12% sulfur. Unsur nitrogen dapat mempengaruhi ketersediaan dan meningkatkan penyerapan P. Apabila unsur P diaplikasikan bersama dengan N, maka P akan lebih tersedia sehingga lebih banyak diserap tanaman, dibandingkan apabila P diaplikasikan sebagai pupuk tunggal. Unsur S sendiri dapat juga meningkatkan efisiensi pemupukan N, sehingga jumlah N yang diambil oleh tanaman lebih banyak. Sebagai tambahan, lebih mantap lagi kalau ditambah dengan kalium, magnesium, dan sulfur. Yaitu dengan pupuk subur kalibutir yang aman karena memiliki kandungan klor rendah, bahkan bisa dikatakan bebas klor. Gabungan dari kalium 30%, magnesium 10%, dan sulfur 17% akan meningkatkan fungsi enzim, sintesa protein dan pembentukan umbi sehingga hasil panen dan kualitas meningkat, serta memperkaya rasa dan warna. Untuk pemupukan dasar, juragan tidak harus menggunakan 3 jenis pupuk tadi. Pilihan pertama, bisa pakai Mutiara Seimbang dan SS Ammophos saja. Atau menggunakan pupuk SS Ammophos dengan subur kali saja. Dosisnya masing-masing 20 gram per tanaman. Diberikan dengan cara tabur, pada bedengan. Pemupukan susulan, dilakukan setiap minggu dengan cara kocor. Untuk cara aplikasi ini silakan juragan sesuaikan sendiri dengan kondisi lahan. Kalau dirasa lembab, ya jangan pakai cara kocor. Pada minggu pertama sampai keempat, pupuk yang dibutuhkan adalah NPK seimbang. Dosisnya 2 kg per gram ukuran 200 liter. Kita juga butuh pupuk Karate Plus Boroni, dengan dosis yang sama 2 kg per 200 liter. Pupuk kalsium ini pada fase vegetatif sangat penting untuk titik-titik tumbuh tanaman seperti pucuk baru dan ujung-ujung akar. Kalsium juga berperan sebagai bahan penguat dinding sel serta perekat antara dinding-dinding sel dalam jaringan tanaman. Kandungan Karate Plus Boroni terdiri dari 15% nitrogen, 26% kalsium oksida, dan 0,3% boron. Sementara kebutuhan pupuk kocor telah terpenuhi, pada minggu pertama sampai keempat tanaman juga butuh pupuk hara mikro. Dari Merauke, bisa kita gunakan Vitoflex dengan dosis 2,5 gram per tangki semprot. Fungsinya, untuk mengatur air dan transportnya di dalam tanaman. Kandungan tembaga dalam pupuk ini berguna untuk fotosintesis, pembentukan bunga dan biji, dan sintesis lignin untuk kekuatan tunas dan batang. Karena selain tembaga di dalamnya ada kandungan pupuk mangan, seng, besi, boron, dan molibdenum. Maka akan memberikan banyak manfaat.
Semakin besar tanaman, semakin besar pula kebutuhan pupuknya. Kebutuhannya pun lebih spesifik. Pada minggu kelima hingga ke-8, kita bisa menggunakan pupuk Mutiara Grower yang memiliki kandungan 15 nitrogen, 9 fosfor, dan 20 kalsium, juga lengkap dengan hara mikro. Pupuk ini mengandung kalium yang lebih tinggi. Kalium diperlukan oleh tanaman karena berperan sebagai pengatur keseimbangan air di dalam sel, turgor sel, berperan dalam kehilangan air karena transpirasi, bertanggung jawab dalam produksi dan pembentukan protein, meningkatkan toleransi tanaman terhadap stres kekeringan atau dingin serta serangan hama dan penyakit. Pemberian pupuk Mutiara Grower dilakukan dengan dosis 4 kg per gram 200 liter. Pada fase ini pun, akan lebih baik jika kebutuhan kalsium tetap kita suplai terus. Untuk memastikan tanaman dalam kondisi yang diinginkan, kuat, tidak mudah terserang penyakit, dan tidak rontok baik daun atau bunganya. Karena pada minggu-minggu ini, tanaman cabai masuk dalam fase bunga. Maka kita beri pupuk Karate Plus Boronil lagi, dengan dosis 2 kg per gram 200 liter. Pemupukan pada minggu ini tidak jauh berbeda dengan pemupukan minggu ke-5 sampai 8. Hanya dosis NPK Grower saja yang beda. Karena kebutuhan makanan juga semakin banyak, kita butuh setidaknya 6 kg per gram 200 liter. Sementara kebutuhan Karate Plus Boron dan pupuk semprot pada daun dengan Vitoflex tetap sama. Berikut ini adalah beberapa tambahan pupuk yang diaplikasikan dengan cara semprot pada daun. Silakan juragan gunakan bila diperlukan. Gunakan pupuk MAES dengan kandungan magnesium 16% dan sulfur 13%. Pupuk ini akan meningkatkan kualitas, rasa, warna, kesegaran dan daya simpan buah. Dosis penggunaannya 2 gram per liter. Di waktu yang sama, kalau nitrogen dan fosfornya masih kurang, bisa lakukan penyemprotan daun menggunakan pupuk Merauke MAP dengan kandungan amonium nitrogen sebanyak 12%. Dan fosfat 60%. Dosisnya juga sama. 2 gram per liter. Pada minggu ke-6, ke-7, dan ke-8, kebutuhan pupuk semprotnya adalah Merauke MAES dan Merauke MKP. Dalam kandungan MKP, ada kandungan fosfor 52% dan kalium 34%, yang sangat baik untuk mempercepat perbungaan dan pembesaran buah. Karena pada minggu-minggu ini, tanaman akan berfokus pada pembentukan buah. Penggunaan pupuk Kalinitra sebagai pupuk daun akan sangat baik di fase generatif, untuk merangsang pembuahan. Pupuk Kalinitra pada dasarnya sama saja dengan pupuk KNO3, sama-sama kalium nitrat. Kandungannya terdiri dari 13% nitrogen dan 46% kalium. Setelah diberi pupuk yang menunjang pembuahan, lebih mantap lagi kalau diberi kalsium nitrat dari Merauke Kalnit. Dengan kandungan nitrogen 15% dan kalsium 26%. Karena fungsi dari kalsium, untuk memperkuat dinding sel tanaman. Semua rekomendasi pupuk daun tadi, disemprotkan secara tunggal saja, jangan dicampur dengan pupuk lainnya. Beberapa pupuk kocor dan pupuk daun tadi akan membantu tanaman juragan dalam menghasilkan buah yang sesuai harapan, juga dengan figur tanaman yang kuat dan kokoh. Kiranya itu saja, dan sampai jumpa lagi pada kesempatan berikutnya.